Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang inqita'us safar, yaitu tentang batasan suatu perjalanan dianggap terputus. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sahabat madrasah yang berbahagia, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita bisa memahami tentang batasan suatu perjalanan dianggap terputus. Baik, kita akan mulai pelajaran kita pada kesempatan ini. Perjalanan dianggap terputus atau disebut dengan inqita'us safar ini adalah menyebabkan seseorang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menjama atau mengqashar sholat. Artinya, apabila suatu perjalanan sudah dianggap terputus, maka seseorang atau musafir tidak bisa lagi mendapatkan keringanan dalam melaksanakan sholat, seperti menjamak dan mengqashar sholat. Perincian tentang terputusnya perjalanan seseorang musafir secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, apabila seorang musafir tersebut kembali ke tempat tinggalnya, maka perjalanan seorang musafir menjadi terputus tatkala ia melewati batas desa tempat tinggalnya. Dengan demikian, ia dianggap telah masuk desa tempat tinggalnya, maka ia tidak diperkenankan lagi untuk menjamak atau mengqashar sholat. Yang kedua, perjalanan dianggap terputus ketika seseorang mampir di suatu tempat atau singgah di suatu tempat namun tidak ada keperluan atau hajat apapun. Kondisi ini dibagi menjadi 2 hukum. Yang pertama, apabila orang tersebut atau musafir tersebut berniat untuk menginap selama 4 hari atau lebih, maka perjalanannya dianggap terputus apabila ia telah masuk ke desa tempat tujuannya tersebut. Maka secara otomatis perjalanannya sudah dianggap terputus ketika ia sudah memasuki desa tempat tujuannya tersebut. Kondisi yang kedua, apabila seseorang musafir ini tidak berniat untuk menginap, atau ia niat menginap hanya saja kurang dari 4 hari. Misalnya menginapnya hanya berniat selama 2 hari, maka perjalanannya tidak dianggap terputus apabila dia telah memasuki batas desa tujuannya. Perjalanannya baru dianggap terputus apabila ia telah menginap di sana selama 4 hari penuh. Adapun contoh dari ketentuan inqita'us safar yang kedua adalah misalnya Raihan, orang yang tinggal di Jakarta, ia berencana mengunjungi kakeknya yang ada di Surabaya. Karena perjalanan yang jauh, ia ingat mempunyai teman yang tinggal di daerah Banyumanik, Semarang. Nah, kemudian Raihan mampir ke rumah temannya di Banyumanik, Semarang tersebut. Maka apabila Raihan berniat menginap di sana selama 4 hari, maka perjalanannya dianggap terputus ketika Raihan memasuki desa Banyumanik, Semarang, karena ia sudah berniat menginap di sana 4 hari. Maka ketika masuk ke desa tersebut, maka otomatis perjalanannya dianggap terputus.
Dengan demikian ia sudah tidak boleh lagi melaksanakan menjama atau mengqashar sholatnya. Berbeda kondisinya apabila Raihan tidak berniat menginap di rumah temannya di Banyumanik Semarang selama 4 hari. Ia hanya berniat sehingga di sana hanya 1 hari saja. Maka perjalanannya tidak dianggap terputus dengan ia memasuki desa Banyumanik Semarang. Perjalanannya baru dianggap terputus apabila ia tinggal di sana di Banyumanik Semarang, menginap di sana selama 4 hari penuh. Artinya Raihan masih boleh melaksanakan jamak qashar di rumah temannya di Banyumanik Semarang apabila ia tidak berniat menginap di sana selama 4 hari. Misalnya dia hanya berniat menginap di sana selama 1 atau 2 hari saja. Ketentuan inqita'us safar yang ketiga adalah apabila seseorang pergi ke suatu tempat dengan adanya keperluan atau hajat tertentu, maka ketentuannya dirinci menjadi 2. Yang pertama, apabila ia mengetahui bahwa pekerjaannya atau keperluannya akan selesai dalam waktu 4 hari, maka perjalanannya dianggap terputus ketika ia sampai ke tempat tujuannya tersebut. Artinya ketika ia setelah sampai ke desa tempat tujuannya, maka otomatis perjalanannya terputus, maka ia sudah tidak boleh lagi melakukan menjama atau mengqashar sholat. Kemudian rincian yang kedua adalah apabila ia pergi ke suatu tempat dengan adanya hajat atau keperluan tertentu, kemudian ia mengetahui bahwa pekerjaannya akan selesai dalam waktu kurang dari 4 hari. Misalnya selesai dalam waktu 1 atau 2 hari, atau bisa selesai dalam keadaan sewaktu-waktu kurang dari 4 hari, maka perjalanannya tidak dianggap terputus sampai waktu maksimal 18 hari. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.